Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sedang menelanjangi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kementerian Keuangan, yang menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, memiliki transaksi yang sangat fantastis. Media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. 23. Ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya, menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu, sudah lama mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, jumlah uang yang dimiliki oknum pegawai Kemenkeu itu bernilai luar biasa. Nilainya sangat signifikan, kata Ivan. Temuan ini semakin menempatkan Kementerian Keuangan di titik nadir setelah kasus harta kekayaan tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Kondisi tersebut menegaskan upaya Kemenkeu yang selama ini berusaha melakukan pencegahan dan membatasi ruang gerak perilaku koruptif jajarannya bisa disimpulkan gagal. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang di berbagai kesempatan terlihat begitu yakin dengan instrumen pencegahan dan pengawasan di Kemenkeu, nyatanya begitu mudah dikangkangi oleh para begundal bawahannya. Sistem pencegahan dan pengawasan yang banyak dipuja-puji para pengamat itu ternyata tak cukup ampuh dan kalah cerdas oleh orang-orang seperti Rafael Alun dan Edi Darmanto CS. Untuk alasan proses penyelidikan, PPATK memang enggan menyampaikan lebih terperinci jumlah harta yang diduga dimiliki oleh oknum pegawai Kemenkeu tersebut. Huru-hara yang sedang terjadi di Kemenkeu seolah menjadi titik balik bagi eksistensi PPATK yang selama ini kurang mendapat peran signifikan dalam proses penegakan hukum, khususnya yang berhubungan dengan dugaan pencucian uang oleh para penyelenggara negara. Di berbagai pertemuan maupun diskusi, pejabat teras PPATK tak sekali dua kali mengeluhkan sikap institusi penegak hukum yang mengabaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan milik penyelenggara negara. Tentu kita berharap Kementerian Keuangan hanyalah titik awal bagi PPATK membongkar data transaksi mencurigakan para penyelenggara negara di berbagai lembaga atau kementerian. Fair dalam situasi kita sedang di bawah mikroskop,
Itu adalah sesuatu yang fair. Jadi nggak usah mengeluh lah, kita kerjain satu demi satu. Kalau ini sekarang moge yang dijadikan masalah, saya bilang, kamu bisa hidup nggak tanpa moge? Bisa Bu, ya walaupun itu impian saya dari kecil. Tapi menurut kami antara moge dengan menyelamatkan citra DJP lebih penting mana? Lebih penting DJP pastinya. Makanya ya udah, moge itu hilang. Itu adalah necessary victim. Kita nggak merasa bahwa itu adalah sesuatu. Ini moge ya, identik dengan kemewahan. Apalagi kalau kita lihat kan banyak orang jengkel kalau kelompok-kelompok touring moge ya, karena seakan-akan mereka raja jalanan. Memang ada citra negatif, tapi di satu sisi kan banyak orang yang marah juga pada Anda. Itu olahraga, itu hobi, kenapa dilarang? Oke, kita nggak persoalkan itu lagi. Tapi saya boleh jawab dong, hobi itu kan di Kementerian Keuangan atau di Direktorat Jenderal Pajak ada komunitas ratusan. Hari ini hobi yang khusus ini adalah menimbulkan mudarat lebih banyak. Saya hidup cukup lama. Saya dididik oleh orang tua saya untuk mengatakan banyak keinginan saya, Pak. Tapi orang tua saya selalu mengatakan, mana dari keinginan kamu ini yang menurut kamu adalah yang paling prioritas, paling harus didahulukan. Mana yang lain itu adalah sebetulnya hanya keinginan saat. Bu Ini Menteri, kejadian seperti sekarang. Anda tidak bisa menyamakan semua orang dengan sudut pandang Anda. Karena saya dengar Anda juga mengatakan bahwa kenapa harus moge? Kenapa nggak seperti saya tenang di rumah, baca buku, nyeruput kopi, sederhana sekali. Tapi tidak semua orang punya hobi baca buku seperti Anda. Yang mau ditanyakan Mas Andi itu sebetulnya apa? Kenapa? Apakah saya mengimpos itu? Itu kan tamsil saya untuk mengatakan hari ini. Jadi saya pengen tahu nih, yang mau ditanya Mas Andi itu apa? Apakah saya mengimpos gaya hidup saya? Ya enggak lah Mas. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, hal-hal yang menyebabkan masyarakat makin memiliki skepticism, ada keinginan untuk mengatakan bahwa kita semuanya adalah sama seperti oknum yang jahat, itu kan yang harus dijawab. Itu yang saya ingin menyampaikan, prioritas yang mana hari ini yang harus kita selamatkan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan. Iya, tapi Mas Andi kayaknya dari tadi bingung terus deh. Saya bilang, saya bukannya ini. Jadi, what is exactly what you try to ask? Apa sih yang sebetulnya mau ditanya untuk entertaining? Saya mewakili dua pihak. Iya, tapi ini adalah forum yang menurut saya, apakah jawaban itu adalah sebagai sesuatu klarifikasi atau terus continuing di dalam kebingungan yang terus diputer. Itu menurut saya juga sesuatu yang harus penting untuk kita dudukan. Hari ini Mas Andi, kalau saya boleh ya, Anda boleh nanti mewakili semua pertanyaan yang sampai tadi ya Pak, saya nggak membatasi pertanyaan itu. Tapi setiap kali saya dijawab lagi seolah-olah ingin muterin lagi kebingungan. Poin saya adalah hari ini kami mau mendudukkan, oke, ini ada institusi Kementerian Keuangan, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kami punya banyak sekali tanggung jawab untuk negara ini. Kami sedang dalam situasi di mana karena ada satu kasus, seluruh institusi ini terancam untuk terganggu kredibilitasnya. Buat saya ini prioritas. Maka saya mengembalikan kembali tadi. Apakah institusi Kementerian Keuangan berfungsi? Apakah Anda masih bisa dipercaya masyarakat? Kalau bisa, tunjukkan hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya atau bahkan merasa skeptis atau kemudian sinis. Hilangkan, bahkan itu kemudian menimbulkan korban perasaan kita, yaitu konsekuensi tanggung jawab kita. Itu yang sedang kami bangun. Momen huru hara ini dimanfaatkan oleh banyak pihak, tentu ya. Mereka yang selama ini mengkritisi Kementerian Keuangan. Jadi Anda nggak boleh marah pada saya. Enggak, aku nggak marah. Tapi suara saya tinggi ya, kayak tadi ya. Iya. Perlu saya turunkan suara saya sedikit sekarang. lah. Oke, terima kasih. Tak dipungkiri, eksistensi KPK akhir-akhir ini banyak terbantu oleh tiupan fluid Menko Polhukam Mahfud MD yang kerap mengajak masyarakat bersama-sama menyuarakan dan membongkar tabir-tabir gelap yang selama ini tersembunyi atau disembunyikan. Seperti diketahui, Mahfud MD yang tak lain adalah Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang,
telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Laporan tersebut bersumber dari temuan PPATK yang pernah dilaporkan ke Menteri Keuangan pada September 2019 silam, namun tampaknya tak digubris. Sekali lagi, Mahfud seolah sedang menelanjangi Sri Mulyani. Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai Kemenkeu yang sudah dilaporkan oleh PPATK pada bulan September 2019 lalu, kata Mahfud. Berdasarkan hasil analisis sementara, para pegawai Kemenkeu itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali. Transaksinya kecil-kecil, 10 juta rupiah sampai 15 juta rupiah, tetapi bisa 50 kali, ungkap Mahfud MD. Sri Mulyani menurut Mahfud berkomitmen akan menindak para pegawainya itu apabila terbukti melakukan pencucian uang.